Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihah, idz bi dzikrihi tatma'innul qulubu wal fuad. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah saya mahasiswa atas nama Bayu Aji Pamungkas dengan NIM 431191100098, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, ingin memberikan presentasi mengenai mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh dosen saya yang saya hormati dan saya cintai, yaitu Bapak dosen Muhammad Mirza MKom selaku dosen pengemban mata kuliah kewirausahaan. Insya Allah pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal saya yang insya Allah saya akan presentasikan sebagai tugas saya untuk menyelesaikan UAS saya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Presentasinya insya Allah saya akan berikan. Saya akan jelaskan mengenai presentasi perihal yang pertama, yaitu mengenai proposal yang saya menyinggung tentang proposal kewirausahaan, yaitu mengenai usaha Castelces Pamungkas Makmur. Di sini saya menjelaskan bahwasanya Castelces Pamungkas Makmur yaitu suatu perusahaan, anak perusahaan yang didirikan oleh saya sendiri untuk memproduksi keju, yang dimana keju merupakan salah satu makanan yang sudah umum dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia itu sendiri ataupun mancanegara. Dengan demikian, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Castelces dari usaha yang saya jalani, yang akan saya jalani. Pertama yaitu usaha latar belakangnya. UU Indo Keju ini merupakan badan usaha baru yang akan dibentuk, produk yang mana produk olahannya merupakan produk olahan susu yang bisa disebut ketika produk olahan susu itu sudah diproduksi atau dibuat, maka terjadilah suatu produk yang dinamakan itu keju. Keju tersebut dinamakanlah Castelces, yang dimana tujuannya didirikan Castelces Pamungkas Makmur merupakan untuk menyediakan beberapa jenis keju yang jarang diproduksi di Indonesia, yaitu seperti mozzarella, provolone, camembert, ricotta, dan lain sebagainya. Selain itu juga, mengapa didirikanlah cabang usaha Castelces Makmur ini? Antara lain tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memperoleh profit bentuk bisnis dari badan usaha ini, yang dimana itu dikelola oleh perseorangan. Sehingga secara teori dan penelitian mengenai keju dan usaha yang mendirikan perusahaan bisnis ini ialah keju merupakan salah satu produk susu yang bergizi, yang dimana gizinya itu sangat tinggi, yang diproses penggumpalan protein pada susu, sehingga terbentuknya curds. Keju merupakan suatu makanan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia ataupun mancanegara, yang produk olahannya dari susu, yang ini dapat ditambahkan pada olahan makanan-makanan lainnya.
Dengan demikian, beberapa hal yang harus kita cerna di dalam memproduksi ini, tentu ketika kita sudah memproduksi, mengkonsep secara matang, kita akan memproduksi dan menerka market yang akan kita tuju atau yang akan kita target. Produk dan market. Kesuksesan Pamungkas Makmur ini ingin mendirikan usaha di industri berupa industri makanan dan minuman, terutama pada produk olahan susu, yaitu keju. Sehingga Keselces Pamungkas Makmur ini menciptakan produk keju yang jarang diproduksi di Indonesia, yaitu seperti mozzarella, provolone, camembert, ricotta, yang dimana hal itu tersebut menjadi inisiatif bagi UD Indonesia Makmur itu, yang dimana itu memberikan inisiatif UD Indo Keju Pamungkas Makmur yang memberikan inisiatif berdirinya Keselces Pamungkas Makmur yang dipilih karena hal ini dirasa oleh pemilik, yaitu saya sendiri, memiliki peluang yang sangat besar di dalam usaha maupun berbisnis. Baik itu pada profit yang sekarang maupun yang akan datang. Peluang tersebut selain menjanjikan pangsa pasar dalam industri makanan dan minuman yang semakin besar dan juga sangat menjanjikan. Tetapi juga dapat mendatangkan laba yang labanya itu sangat besar. Bisnis ini utamanya Keselces Pamungkas Makmur adalah melayani penjualan keju baik itu pada sektor rumah makan, hotel, supermarket lokal, ataupun retail. Hal-hal tersebut dapat memberikan suatu manfaat atau solusi Keselces yang diberikan. Ada 4 faktor yang dapat diberikan manfaat serta solusi dari Keselces berdirinya Keselces Pamungkas Makmur ini, yang itu berinduk pada UD Indo Keju Pamungkas Makmur. Pertama, manfaatnya yaitu menyediakan produk keju yang berkualitas bagi semua konsumen masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua konsumen untuk menjaga kepuasan dan loyalitas, baik itu di dalam negeri maupun pada skala internasional kelaknya nanti. Yang ketiga, melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan teknologi secara terus-menerus. Jadi kita harus upgrading, baik itu teknologi, sumber daya manusianya, produksinya, inisiatif, dan lain sebagainya. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan dan pemilik, dan memaksimalkan profit badan usaha. Kita dapat lihat beberapa rangkuman kompetitor UD Keju, yaitu Keselces Pamungkas Makmur. Ini sudah kita lihat dari segi pemasarannya, varian produknya, varian produk dan distribusinya, baik itu pada skala kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Raya Rosalis Ces, harganya 195.000 sampai 350.000 itu per kilo. Cakupannya distribusinya daerah Jabodetabek. Indra Kilaces yaitu 103.000 sampai 195.000 per kilo. Cakupannya distribusinya seluruh Indonesia, khususnya asalnya produksinya daerah Boyolali. Kirces yaitu harganya mulai 100.000 sampai 125.000 per kilo. Cakupan distribusinya di seluruh Indonesia dan asal produksinya itu daerah Depok. Profitnya setelah kita menganalisis market, maka profit kompetitornya itu sangat tinggi. Baik itu secara arus kas, jumlah investasinya, NPV, dan IR-nya. Dapat kita lihat di slide layar PPT ini, arus kasnya bisa mencapai sampai 228 juta, dividennya bisa sampai 0, sekian, presentasi value-nya bisa sampai 141.766,249. Sehingga IRR-nya bisa mencapai sampai 54%.
Hal ini juga menjadi inisiatif yang terbaik, sehingga kita ketika sudah mengetahui value income yang akan kita dapat, lalu profit yang akan kita dapat ketika kita mendirikan usaha ini, lalu ketika kita sudah berusaha memasarkan produk-produk keju kita, maka kita akan mempresentasikan macam-macam harga produk castle cash, yaitu markup-nya, biaya produksinya bisa 74.684 itu yang mozzarella per kilo. Provolone 74.684 juga per kilo. Camembert juga 79.038 perak. Ricotta per kilonya 73.038. Individu produknya itu bisa mencapai 50%. 112 individu markup-nya itu 50%, sehingga penjualannya itu kita lebih menyongsong pada harga di tengahnya, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, karena yang kita berikan atau yang kita kontribusikan kepada konsumen-konsumen yang kita targetkan marketnya berupa supermarket, hotel, pabrik roti, restoran, ataupun kafe. Dan hal-hal itu seperti market, kita mengambil keuntungan 30%, hotel, pabrik roti, restoran, atau kafe kita mengambil untung 20%. Total seperti penjualannya, ketika kita menjualkan, contohnya mozzarella per kilonya, kita menjualkan dari per kilonya kita biaya produksi 74.000, kita jual kepada market supermarket yaitu 97.000. Apabila kita menyongsongnya ke hotel, kita menjualnya 89.000. Ketika Provolone per kilonya kita produksinya 74.000, kita jualnya ke supermarket 97.000. Ke hotel, pabrik roti, restoran ataupun kafe itu 89.000 dan sebagainya. Sehingga Castle Pamungkas Makmur dapat menetapkan harga yang dimana untuk mendapatkan produk quality leadership, yaitu dengan mengunggulkan beberapa aspek produk dan keunggulan kompetitif lainnya, sehingga dapat memberikan added value bagi konsumen. Metode yang digunakan Castle Pamungkas dapat dalam menetapkan atau penetapan harga adalah menggunakan markup prices, profit margin yang ditetapkan adalah 20-50%. Penetapan harga juga harus memperhatikan beberapa faktor. Jadi ketika kita ingin memasarkan produk kita pada pasaran atau market, maka kita akan memperhatikan faktor-faktor yang ada di lapangan, seperti risiko dan kebijakan dari perusahaan. Hal itu juga dapat memberikan penetapan harga jual untuk produk keju Castle Cash Pamungkas Makmur. Profit pendapatannya dapat kita lihat total bisa mencapai lebih profitnya dari hotel bintang 5 sampai hotel bintang 3, restoran, pabrik roti, supermarket, dan itu totalnya kita mendapatkan produknya per kilo dari semua macam produk itu produksi per bulan bisa mencapai 35.627.000,5. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pasar potensi untuk hotel bintang 5 sebesar 62,5 kilo, hotel bintang 4 126 kilo, hotel bintang 3 110 kilo. Pasar potensi untuk supermarket sendiri adalah sebesar 6.498 kilo. Pabrik roti sebesar 11.560 kilo, dan untuk restoran dan kafe sebesar 17.271 kilo. Total pasar potensi sesuai perhitungan sebelumnya menjadi sebesar 35.627,5 kg. Untuk permintaan efektif dengan kapasitas produk perusahaan yang ada, maka permintaan efektif keju Castle Cash Pamungkas Makmur sebesar 5% dari potensi, yaitu 100
1.781,4 kg. Dan ini sangat berpotensi, sangat bagus value income atau pendapatan dari usaha yang akan kita buka. Rencana pemasarannya, target metode perencanaan pemasarannya itu akan kita bagi menjadi 4 langkah. Pertama, yaitu dari produksi itu sendiri. Kedua, dari price. Ketiga, dari place. Keempat, promotion. Jadi 4P yang akan kita gunakan. Produk, price, plus promotion. Produk, jenis produksi yang ditawarkan oleh Castle Chess Pamungkas Makmur itu sendiri. Price, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu dari harga, user, toko, ataupun supermarket, industri, perbedaan harga, dan berdampak pada profit margin yang akan didapat oleh Castle Chess Pamungkas Makmur. Place, yaitu kita akan menargetkan lokasi-lokasi yang sangat strategis seperti kota-kota besar, Surabaya, Palembang, Jakarta, Jabodetabek, dan sebagainya. Promotion, yaitu akan kita berikan suatu pemasaran yang menggunakan metode promosi seperti kerjasama dengan para artis ataupun para digitalisasi yang ada di tanah air kita, sehingga produk-produk Castle Chess Pamungkas Makmur ini dapat dilihat dan dapat menjadi daya tarik bagi konsumen yang akan kita tuju. Hal ini juga dapat diberikan suatu dampak yang baik apabila 4 tahapan ini dalam pemasaran kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Target pencapaian tahunannya, target pertama yaitu pada tahun 2013 akan memasarkan, fokus pemasarannya pada wilayah Surabaya sampai ke pelosok desa. Jadi bukan hanya pada skala kota saja, tapi pada skala pelosok desa pun akan kita targetkan juga, karena keju merupakan salah satu makanan yang sehat, bervitamin yang tinggi, dan dapat menambah imun tubuh kita. 2014 target keduanya memasarkan sampai wilayah Jawa Tengah 1 tingkat provinsi. 2015-nya yaitu memasarkan tingkat Pulau Jawa meliputi Jateng, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. 2016-nya kita akan fokus untuk memperkuat brand pada pasaran Pulau Jawa dan sekitarnya. 2017 akan memulai target pemasaran pada wilayah Pulau Sumatera dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa. 2018-nya kita akan memperkuat pemasaran produk-produk pada wilayah Pulau Sumatera, yaitu di luar Pulau Jawa itu sendiri, sehingga brand kita tetap menjadi pilihan utama pada konsumen-konsumen yang tertarik atau yang sudah suka dengan produk Castle Chess Pamungkas Makmur. 2019-nya kita akan memulai pemasaran pada skala nasional seluruh Indonesia maupun mancanegara, yaitu internasional. Ini berikut seperti rasio keuangan Castle Chess Pamungkas Makmur. Rasionya dapat kita lihat. Ketika sudah kita lihat rasio keuangannya, baru keju unggulan, nilai NPV aspek. Pada aspek keuangannya dilakukan proyeksi penjualan dan bayar dengan periode perhitungan selama 5 tahun, di mana hasil perhitungan tersebut dapat memberikan nilai NPV sebesar 169.859.530.71 dengan IRR-nya sebesar 24,48%. Di mana payback periodenya adalah 3 tahun sampai 2 tahun dengan kondisi modal awal yang disetorkan adalah 300 juta dengan cost of equity yaitu 10,94%. Selain itu juga telah dilakukan analisis. Nah, setelah kita sudah menghitung semuanya, baik itu dari umur 2, 3 sampai 5 tahun jangka waktunya, kita akan menganalisis juga analisis sensitivitasnya di mana penurunan 23,6%. Penjualan akan menyebabkan NPV menjadi min 5.568.441,52. Berdasarkan analisis keuangan dan sensitivitas tersebut, maka prediksi keju ini layak untuk dijalankan dan sangat baik profitnya. Indeksnya per tahun dapat kita lihat
per tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima, jumlah amfibinya kita dapat mencapai 610 juta. Investasinya yaitu berawal dari per tahunnya bisa mencapai 262 juta, sehingga itu layak sekali untuk dilakukan. Growth pertumbuhan dan pendapatannya itu potensinya IDR-nya bisa mencapai 1 triliun lebih, yang mana maka dari perhitungan aspek keuangan selama 5 tahun dapat NPV sebesar 1 triliun lebih, yaitu sebesar 82,34%. Payback periodenya itu dapat kita hitung dan dapat kita analisa selama 1 tahun 7 bulan. Sehingga dari hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek bisnis keju ini layak, sangat-sangat layak untuk dijalankan. Dari segi potensi produksinya, baik dari segi market yang kita tuju itu 75% dengan skala produksinya sebesar 35.627,5 kilo per produksi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan 82,34%, dan itu mendapatkan produksi dan pendapatan perusahaan yang sangat menjanjikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari UD Indo Keju Pamungkas Nakmor, yaitu Kecelces Pamungkas Nakmor. Saya Bayu Aji Pamungkas selaku owner perusahaan, dan rekan saya Dewi Arumsari sebagai admin perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada khilaf atau kekeliruannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.